dimanapun Anda berada. Sekali lagi Desi ingatkan, jangan lupa untuk stay tune di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.cardopafm.co.id. Terus kita bersama Bang Sumut dengan topik halal sebagai lifestyle. Jadi ngomongin tentang lifestyle ya. Di era modern ini, kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik itu kan semakin meningkat ya pendengar Kardopa. Keuangan syariah itu hadir sebagai solusi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga keberkahan dan berkelanjutan. Nah, tujuan utamanya itu adalah mengkampanyekan literasi keuangan syariah ke masyarakat, yaitu ada namanya program Gerak Cerdas Keuangan, dan ternyata ini kalau dilebarkan lagi menjadi Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2025, yang merupakan program OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat terkait keuangan syariah. Dilakukan secara nasional dan juga melibatkan seluruh industri keuangan dan stakeholder terkait. Salah satunya itu adalah Bank Sumut Syariah. Halal sebagai lifestyle. Mungkin Anda pernah dengar ya, ini maksudnya apa nih? Halal lifestyle ini merupakan gaya hidup sehari-hari kita yang sesuai dengan prinsip halal dengan tujuan kehidupan yang menjadi lebih baik. Halal dalam pengertian itu mulai dari tingkah lakunya, sikap, kebiasaan, aktivitas, hingga ketertarikan termasuk menabung maupun menggunakan produk perbankan yang harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, oleh karena itu, di Talkshow kita pagi hari ini, kita akan diskusi dan berdialog tentang bagaimana sistem keuangan syariah dan kaitannya dengan halal sebagai lifestyle sesuai dengan prinsip syariah. Di studio sekarang kita sudah kedatangan narasumber kita. Langsung aja kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita yang pertama. Ini ada Bapak Ustadz Dr. Haji Ardiansa LC.MAG, merupakan anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumut. Dan juga ada Bapak Rahmat Hidayat, pemimpin bidang dana dan jasa IB Syariah. Selamat pagi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lupa Pak. Pagi juga. Pagi juga. Selamat pagi juga Pak Rahmat. Nih manggilnya anaknya Pak Rahmat atau gimana? Rahmat. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang jelas nih semuanya pada sehat-sehat ya Alhamdulillah, kayaknya ya. Sehat. Puasa aman Pak Ustadz? Aman. Mudah-mudahan aman sampai berbuka nanti tetap kuat ya Pak Ustadz ya. Nah, ini kan kita ngobroli tadi tentang topik kita halal sebagai lifestyle. Ini selama 1 jam ke depan pendengar Kardopa juga boleh ikutan gabung bersama kita nanti di 4521350 atau juga via WhatsApp-nya di 0852909940. Yang jelas Talkshow kita bekerja sama dengan Bank Sumut, memberikan pelayanan terbaik dan juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan bersama Bank Sumut. Nah, ini kita ke Pak Ustadz dulu nih pertanyaannya. Tadi halal sebagai lifestyle. Kalau kita jabar-jabarkan lifestyle ini kan luas ya Pak Ustadz ya. Bisa kemana-mana nih. Namanya juga lifestyle gaya hidup anak muda zaman sekarang gitu. Nah, kalau Pak Ustadz sendiri melihat lifestyle anak muda zaman sekarang seperti apa nih Pak Ustadz? Iya, jadi kalau kita berbicara tentang halal sebagai lifestyle ya, jadi pertama prinsip yang harus kita pahami bahwa halal ini tidak berkaitan dengan agama tertentu atau kelompok tertentu atau syariat tertentu begitu. Jadi di sini tidak ada islamisasi karena halal ini juga ternyata kita temukan semangatnya di Durham University misalnya di London, begitu kan ya, di Chulalongkorn yang ada di Thailand begitu, dan di Cina sendiri misalnya di Tiongkok. Jadi semangat ini bahkan di Amerika sendiri itu jadi semangat halal itu menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bahkan pengalaman saya di Melbourne di Australia misalnya, kita melihat pasar halal yang luar biasa begitu, dan itu advokasi lah bahasa kita ya, dilindungi oleh semacam majelis ulama Indonesianya lah kalau di sana begitu, semacam majelis ulamanya begitu. Jadi sesungguhnya bisa kita bilang sih bahwa halal ini sekarang kebutuhan begitu. Satu kebutuhan. Iya, betul. Jadi makanya alhamdulillah di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah memberikan pilihan tuh kan, boleh konvensional kalau dalam aspek keuangan misalnya, dan boleh juga syariah. Nah, tapi kalau berkaitan dengan makanan, menariknya Bu Desi dan para pendengar sekalian,
ketika kita bicara makanan. Minuman, orang ketika sudah dikatakan bahwa ini haram gitu langsung ditinggalin gitu kan. Misalnya ada suatu makanan nih tercampur dengan najis misalnya. Ya udah dia langsung tinggalin. Ini makanan ini atau minuman ini tercampur nih dengan minuman keras begitu. Wah, dia langsung tinggalkan begitu. Tapi kalau keuangan ini bagaimana? Tapi terkait makanan dan minuman, banyak sekarang lifestyle yang haram tapi masih dikerjain Pak Ustadz. Iya. Udah tahu nih minuman haram tapi masih gara-gara sebotol minuman. Nah, kita sangkut pautkan dengan literasi keuangan. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz, gaya hidup halal yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya terkait dengan literasi keuangan syariah nih. Ya, jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa keuangan kita di tanah air sekarang sudah memberikan pilihan untuk bersyariah. Nah, syariah ini kan memiliki prinsip-prinsip lebih berkeadilan. Karena apa? Nasabah itu dalam sistem keuangan syariah itu dijadikan mitra. Begitu. Jadi ketika mereka masuk ke dalam sistem syariah itu, dia dianggap sebagai orang yang berinvestasi, bukan orang yang sedang berkredit begitu, berminjam begitu. Nah, jadi hal yang seperti ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga dan katakanlah orang yang bekerja sama dengan lembaga itu tadi kita sebut dengan nasabah itu setingkat. Tidak di atas, satu di bawah. Itu satu hal. Itu namanya berkeadilan. Dan di situ tidak boleh ada spekulasi, ada maisir, begitu. Di dalam pelaksanaannya juga tidak boleh yang dijual-jual itu adalah yang haram produknya, atau bersentuhan dengan pembiayaan kepada yang haram. Nah, jadi alhamdulillah sangat support terhadap sistem syariah itu secara holistik. Nah, inilah yang harus kita pahami. Misalnya, saya masuk ke dalam satu lembaga keuangan syariah. Misalnya kita katakan asuransi misalnya kan begitu. Dia menggunakan sistem syariah. Maka uang kita itu, kalau di asuransi uang kita itu kan kemudian diputar kembali ya, dijadikan, dan itu tidak akan menjadi pembiayaan pada aspek-aspek atau sektor-sektor yang haram. Dia akan diputar uang itu atau pergunakan kembali uang daripada yang membayar premi kalau bahasa kita putarannya itu putarannya itu pada sektor-sektor yang halal. Nah, jadi kan ya kalau kita bicara hidupnya kan di dunia aja, nanti di akhirat kan kita ditanya ini uang kamu yang dijadikan untuk itu ternyata modalin apa gitu. Ini kan bahaya. Ya, kita nggak tahu ya, itu masalahnya. Masalah kita nggak tahu ini. Betul. Nah, inilah yang harus kita sadari bersama. Makanya alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, semangat kita dari awal dahulu tahun 90-an sekarang sudah begitu luasnya, terbuka, bahkan Bank Sumut juga ada unit usaha syariahnya. Jadi ini bagi kita masyarakat Sumatera Utara tidak ada ya, dalam kalau bahasa agamanya ya, tidak ada alasan lagi untuk tidak bersyariah dalam aspek keuangan syariah. Tapi kan kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali kayak seperti tadi Pak Ustadz bilang sempat singgung bank gitu ya. Bank-bank digital itu gimana nih Pak Ustadz? Sekarang kan ada dompet digital, keuangan digital. Nah, ini sangkut pautnya gimana nih Pak Ustadz? Ya, tentu kalau berkaitan dengan izin apa itu yang berkaitan dengan OJK lah ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, selama sistemnya itu dibolehkan dan dibenarkan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, karena base-nya di situ, basisnya di situ, dasarnya di situ, maka dibolehkan. Nah, MUI, Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasionalnya itu mengeluarkan fatwa, dan fatwa itu merespon di setiap produk-produk barulah katakan begitu yang muncul di keuangan syariah. Makanya tetap saja seperti BI, OJK itu ketika berbicara tentang kesyariahan dalam lembaga keuangan atau aspek-aspek yang lain berkaitan dengan keuangan syariah, maka rujuknya tetap kepada fatwa Dewan Syariah Nasional. Baiklah. Tapi balik lagi itu mungkin nggak yang terlalu yang parah banget gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau kita mengikutin sekarang kan eranya teknologi makin canggih, eranya digital, sedikit-sedikit semua digitalisasi. Termasuk keuangan kita juga udah digitalisasi. Nah, digitalisasi ini kan sistem ya, bahkan dibolehkan saja, tidak ada. Yang penting tidak ada penipuan, tidak ada gharar, ya, tidak ada sifatnya dia tidak bekerja tapi uangnya nambah. Tapi ada bunga-bunganya gitu gimana itu Pak Ustadz? Ya, dia dilihat pada akad ya Bu. Sebetulnya di dalam
bank syariah juga bukan berarti nggak dapat hasil sama sekali, dapat hasil. Ya, ini harus dipahami. Jangan dipikir juga, oh nanti saya kalau jadi nasabah nabung deposit nih di bank syariah, terus nggak dapat hasil sama sekali, ya enggak lah. Pastilah dapat, karena kan kita juga di perbankan itu kan, bank itu kan akan memutar uang itu supaya lebih mudah dipahami lah ya oleh para pendengar, dan itu kan pasti mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu secara adil dibagi dalam unit usaha syariahnya Bank Sumut, antara lain seperti itu. Tapi sebenarnya kalau manfaat dari penerapan pola halal lifestyle dan kenapa itu penting Pak Ustadz sekarang ini? Ya kalau jawaban Ustadz cuma satu, Bu. Ini kalau Ustadz ya. Nah, gitu jawabannya. Karena kita nggak hidup di dunia tok. Yes. Gitu. Kita kan ada akhirat, ada pertanggungjawaban kita ya, Ustadz ya. Nah, kalau yang kedua jawabannya sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Sumut Syariah, maka jawabannya adalah karena sistem sudah memberikan izin kepada kita untuk bersyariah. Selama ini kita ingin tapi tidak ada sistemnya. Tidak ada peluang untuk itu misalnya. Ya kira-kira 30-40 tahun yang lalu kan kita nggak bisa. Karena memang sistemnya tidak ada, lembaganya tidak ada, institusinya tidak ada. Nah sekarang sudah ada. Maka tidak ada alasan bagi kita yang ingin hidup dengan lifestyle syariah itu untuk lari dari syariah. Tidak ada alasan, karena semuanya sekarang bahkan yang digital pun sudah sangat banyak, memudahkan memudahkan untuk itu. Karena kalau kita sendiri pergi-pergi sekarang udah jarang pakai uang tunai Pak Ustadz. Oh betul. Udah gampang aja sekarang ya. Iya. Nah kita ke Pak Rahmat dulu nih. Bapak jangan diam-diam aja dong. Nah kalau dari segi Pak Rahmat sendiri gimana tentang lifestyle sekarang Pak, dari segi literasi keuangan kita nih Pak, untuk masyarakat Medan, Sumatera Utara lah khususnya menurut Pak Rahmat? Baik Bu, lifestyle ini kan bukan hanya berkutat dari halal food, kemudian fashion seperti itu, tapi juga di lembaga keuangan. Jadi sebenarnya OJK ini ingin memastikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, kan gitu. Jadi tidak hanya dalam transaksi keuangan, tapi juga dalam konsumsi dan gaya hidup secara keseluruhan. Jadi dalam hal ini dari hulu ya, uang yang diputar, yang diinvestasikan, baik masyarakat ataupun pengusaha, itu sudah bisa dipastikan kehalalannya. Dengan apa? Dengan produk-produk investasi yang berprinsip syariah, kemudian pembiayaan halal yang memang berprinsip syariah. Jadi akhirnya tidak ada keraguan lagi di masyarakat itu, oh ternyata lifestyle halal itu bisa dilakukan dari semua sisi. Baik gaya hidup, pakaian, makanan, sampai dengan keuangan halal seperti itu Bu. Jadi terutama Bank Sumut saat ini kan Bu memiliki unit usaha syariahnya adalah dalam rangka untuk masyarakat Sumut pada umumnya bisa ada pilihan. Apalagi sekarang dukungan negara itu cukup kuat dengan prinsip ekonomi syariahnya. Jadi selaku bank daerah kita harus ikut berkontribusi nih, memudahkan masyarakat Sumatera Utara untuk memanfaatkan yang namanya produk dan layanan perbankan syariah. Perbankan syariah ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa sih keuntungan kalau kita memilih yang berbasis syariah ini dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya Pak Rahmat ya. Baik. Kita tahan dulu ya Pak ya. Kita ke Pak Ustadz dulu nih. Apa pengaruh keuangan syariah terhadap kehidupan masyarakat saat ini Pak? Jadi segala sesuatu kalau dalam aspek pandangan agama ya, dalam aspek pandangan syariah, segala sesuatu yang masuk dalam tubuh kita itu akan meng-create perilaku kita, begitu. Jadi kalau yang biasa dia sudah mengkonsumsi yang halal, maka insya Allah kejujuran ya, yang hari ini sangat langka misalnya, kemudian sikap baik, ya, kemudian gentleman artinya mengakui kalau dia salah, begitu, tidak berkeras hati, itu akan muncul. Kapan itu? Ketika dia memang mengkonsumsi hidupnya dari A sampai Z dari aspek yang halal. Nah, pemahaman sebaliknya juga adalah ketika dia bercampur aduk hidupnya atau bahkan lebih dominan yang haram. Ini dia masalahnya. Ini yang jadi masalah karena kalau hadisnya kan jelas, kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aula biha. Segala sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka nerakalah tempatnya, begitu. Nah, ini yang kita harus hindari. Nah, hari ini ternyata kita melihat, mohon maaf, ternyata yang amat sangat sadar itu bukan
bukan kita yang mayoritas Muslim misalnya begitu, bukan negara-negara yang penduduknya banyak yang Muslim. Bahkan yang mereka non-Muslim begitu. Buktinya di London, ya sebagai pusat sekarang perkembangan syariah. Begitu juga di Swiss ya, di Swiss aspek keuangan itu luar biasa berkaitan dengan syariah. Begitu juga di Belanda, dan saya melihat sendiri di Rotterdam begitu, di beberapa titik di Belanda itu mereka sangat gebiar untuk keuangan syariah itu. Memang bukan untuk basa-basi, tapi mereka yakin. Karena apa? Karena aspek keadilan itu tadi. Jadi nasabah atau kita katakanlah mereka yang investasi itu tadi bukan orang yang disuruh bekerja mencari uang dan setelah dapat hasil di-store kepada pihak bank, bukan itu. Tapi bagaimana kedua belah pihak merasakan bahwa apa yang ingin dibangun dalam suatu usaha ini masing-masing memiliki peran dan masing-masing memiliki tanggung jawab. Nah, itulah yang terjadi di dalam sistem syariah itu, dan itu tidak akan ditemukan pada sistem yang lain yang selain syariah. Nah, begitu. Nah, disinilah mereka menyadari, sehingga aspek yang seperti ini walaupun mereka tidak sebut syariah. Di Swiss saya lihat mereka tidak menyebut syariah begitu. Ya, mereka bahkan ada yang menarik itu di kita lihat di Paris itu ketika saya lihat itu mereka menggunakan malah menisbahkannya kepada Turki Utsmani. Sistem Turki Utsmani gitu. Berbagi hasil Ustaz. Iya, berbagi hasil dengan sistem. Sistem itu. Itu sistem itu. Dan mata kuliah yang diajarkan ya mereka tidak sebut Islam. Begitu. Mereka tidak menyebut agama dan mereka juga tidak menyebutnya syariah. Tapi ketika kita dalami ya memang ternyata berbasis syariah sebenarnya karena isinya rujuknya kepada Al-Qur'an, surah dalam Al-Baqarah dan surah An-Nisa gitu. Kalau di Indonesia sendiri gimana nih menurut Pak Ustadz tren syariah? Kayaknya baru-baru muncul nih. Ya biasalah kalau namanya baru ya kan, dia pasti menarik untuk dikaji, kemudian pasti akan ini. Dan alhamdulillah sekarang market share syariah sudah gimana Pak Rahmat? Market syariah syariah di kita tuh udah 10%. Iya, sudah 2 digit. Gitu. Iya, kita sudah 2 digit secara nasional sekarang juga sudah alhamdulillah terus berkembang dan tumbuh. Di saat yang lain tidak tumbuh, ternyata ya keuangan syariah itu tumbuh dengan sangat optimis. Jadi kalau kita lihat ya dengan sistem yang sekarang ini disupport oleh pemerintah, ini sebenarnya memberikan satu angin segar bagi keuangan kita di tanah air, bahwa kemungkinan untuk bangkrut seperti beberapa negara yang kita lihat itu insya Allah lah. Allah lah yang menjamin ya, tapi insya Allah dengan sistem usaha kita itu tadi tidak akan terjadi, insya Allah. Tidak akan terjadi, oke, baiklah. Pak Ustadz, nanti kita lanjut lagi obrolan kita. Pak Rahmat juga, jangan kemana-mana, nanti tetap aja stay tune pendengar Kardopa, silakan juga bergabung bersama kita di WhatsApp-nya 0852909940, atau juga ada yang pengen ditanyakan langsung ke Pak Ustadz atau Pak Rahmat, silakan nanti di 4521350. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor 1. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi untuk talk show kita pagi hari ini, masih bersama Bang Sumut. Ada Pak Ustadz dan juga Pak Rahmat ya, dari Bang Sumut juga nih pendengar Kardopa. Kita ke Pak Rahmat dulu nih, dari Bang Sumut. Ini sebagai pemimpin bidang dana dan jasa IB Syariah ya. Pak Rahmat, tadi kan disebut kalau literasi keuangan syariah dan penerapan halal itu sebagai lifestyle, ini merupakan program dari OJK ya Pak ya? Yaitu ada program namanya GRAKS. Nah ini salah satunya tadi Gerak Cerdas Keuangan, Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2025 ya Pak Ustadz, Pak Rahmat. Jadi apakah Bang Sumut mendukung program ini? Ini bisa dijelaskan sedikit mungkin ke pendengar Kardopa terkait program GRAKS ini. Baik, Mbak Desi. Program Gebiar Ramadan Keuangan Syariah ini merupakan salah satu program OJK di bulan Ramadan ini. Dan Bank Sumut Syariah itu, Bank Sumut juga mendukung, sangat mendukung. Ada beberapa kegiatan yang kita buat selama Ramadan ini. Yang pertama adalah literasi dan inklusi ke sekolah dan kampus-kampus. Jadi seluruh cabang kita ini sekarang
bergerak semuanya seperti geraknya OJK ini ke sekolah dan ke kampus-kampus untuk melakukan sosialisasi, baik terkait produk simpel yang syariahnya, bahkan pembiayaan syariahnya. Kemudian apalagi kemarin kita safari Ramadan dan ini berlanjut terus sampai dengan akhir Ramadan itu ke masjid-masjid yang bersejarah. Okay. Kemarin kita ke Masjid Basyarudin yang ada di daerah di Jalan apa Pantai Labu. Itu masjid dibangun tahun 1875. Berarti keliling Sumatera ya, Sumatera Utara. Medan dulu. Medan di sekitarnya. Jadi di sana kita ada memberikan semacam sosialisasi ke masyarakat bahwa Bank Syariah itu ada milik Bank Sumut yang notabene adalah dimiliki oleh Pemprov Sumatera Utara, Pemkab dan Pemko di Sumut. Kemudian apalagi kita juga nanti akan buat namanya Kampung Ramadan, Mbak Desi. Dari tanggal 17 sampai 23. 17 sampai 23 di mana? Di pelataran parkir Imam Bonjol. Oke. Free parkirnya. Jadi selama ini kan parkir mahal. Sekarang ini gratis. Free loh ya. Nggak perlu pakai stiker, nggak perlu stiker. Pokoknya masuk. Di situ ada halal food, kemudian ada fashion, ada travel umroh, dan yang pasti kita udah juga mengundang Ustadz Ucai untuk sosialisasi ke masyarakat. Selain itu juga ada program pembagian takjil di Imam Bonjol pada saat acara. Dari tanggal 17 ke 23. Dan yang terakhir bentuknya adalah podcast. Saya bisa mendampingi Pak Ustadz kemari. Ini bagian dari program gerak Pak Ustadz ya. Ini salah satu program gerak juga tadi ya. Salah satu program gerak kita untuk mendukung program OJK. Jadi beberapa program itu yang terus kita laksanakan hingga akhir Ramadan gitu Mbak Desi. Sampai akhir Ramadan nanti. Tapi nunggunya tanggal 17 sampai 23 tadi enak nih kayaknya. Iya, itu makanannya asik tuh Mbak Desi. Dan tidak mahal. Biasanya kan kalau di bangunan kalau kan ya. Kalau biasanya kalau ada event seperti itu harganya biasanya mahal. Ini enggak. Bener. Insya Allah enggak. Itu nanti bisa dipastikan sama Bu Desi ya. Kalau ada yang mahal-mahal diklaim sama Bu Desi. Desi nyari Bu Desi nanti. Kalau ada yang mahal-mahal tinggal cari Bu Desi. Iya, jadi harganya itu insya Allah tidak akan. Ini tentunya yang bekerja sama UMKM dengan Bank Sumut ya. Oke. Nah, kaitannya dengan penerapan halal lifestyle dengan produk perbankan syariah ini gimana Pak Rahmat? Sangat berpengaruh. Jadi gini, masyarakat itu mungkin saat ini masih berbicara bank syariah itu terkadang masih masih kurang sesuai prinsip syariah enggak ya? Karena memang benar-benar syariah enggak sih gitu kan ya? Karena orang melihat sesuatu hal itu kadang terpengaruh dari media sosial. Ada TikTok, ada Instagram, bahkan untuk menyalahkan orang kadang yang nggak salah pun bisa dari situ melihatnya itu sebagian-sebagian. Saat ini tugas kami lah selaku insan-insan perbankan syariah itu untuk melakukan sosialisasi. Jadi tadi seperti kata Ustadz, bukan hanya mencari keuntungan belaka, tidak ada kelas antara bank dengan nasabah. Kalau di perbankan syariah itu tadi Pak Ustadz bilang ini sebanding sama. Jadi di bank syariah itu kalau Mbak Desi selaku nasabah menempatkan dana baik dalam bentuk tabungan, deposito atau giro, Mbak Desi itu adalah investor kami. Bahkan dicatat di neraca kita itu sebagai investasi, bukan tabungan seperti itu. Jadi bukan penempatan, tapi investor. Dalam hal ini, jadi masyarakat harus tahu nih bahwa duit yang diletakkan di Bank Sumut Syariah atau Bank Syariah pada umumnya adalah amanah yang harus kami jaga. Yang harus sesuai kehalalannya, baik dari melempar ke pembiayaannya. Jaga amanah ini agak serem ya Pak Ustadz ya. Orang sekarang masih bingung kan mau pembiayaan KPR ada nggak syariah? Ternyata ada. Ada. Kita melihat karena bergaul dengan orang syariah seolah-olah masyarakat tuh sudah tahu kalau KPR tuh hanya bisa di bank syariah. Ternyata banyak orang-orang yang belum tahu KPR yang untuk rumah subsidi ada di bank syariah. Ada di bank syariah. Selama ini mungkin ada satu bank besar yang taunya kalau mau KPR ke bank ini. Ke bank gitu ya bisa sebut ya. Udah tahu lah itu ya. Iya, tapi ternyata kita juga ada melempar untuk produk subsidinya. Hingga kemarin tuh kita sudah melempar itu ribuan unit rumah Mbak Desi. Jadi salah satu dukungan kita lah ke pemerintah, program 3 juta rumah kita ikut di situ. Melalui program pembiayaan FLPP. Pembiayaan FLPP ini yang murah, terjangkau. Prosesnya nggak ribet kan Pak? Enggak, dan berprinsip syariah. Kalau Mbak Desi mau punya silakan, bisa boleh. Bisa ngajuin. Dan yang pasti halal Ustaz ya. Yang pasti halal. Halal, insya Allah halal. Oke. Karena kan itu termasuk lifestyle juga nih, beli rumah, beli ini, bener.
Jadi semuanya berbasis syariat dan ada di Bang Sumut. Ada di Bang Sumut, insyaallah. Oke, kita ke Pak Ustadz dulu nih. Bagaimana untuk cara penerapan halal lifestyle ini sendiri Pak Ustadz dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, jadi para pendengar Cordova yang dimuliakan Allah, pertama harus ada i'tikad dari diri sendiri, bahwa kita memang nawaitunya ada dari diri kita, memang mau. Kemudian yang kedua adalah positive thinking, cara berpikir kita memang harus kita buka, open minded. Jadi cara berpikirnya bagaimana kalau saat sekarang ini tidak ada yang sulit dengan di Bank Sumut Syariah juga menggunakan menggunakan QRIS ya Pak Rahmat ya untuk membayar dan juga ada mobil bankingnya dan yang lain, artinya tidak ada kesulitan, dan untuk banknya juga pakai menggunakan ATM bank bersama. Jadi dalam hal yang seperti ini saat sekarang ini memang terpulang kepada kitanya sih Mbak Desi. Ya, kita mau gunakan yang mana? Makanya subhanallah ya, Allah berikan pilihan. Kita mau makan yang halal atau yang haram? Iya. Begitu. Mau pergunakan sistem keuangan yang syariah atau tidak? Nah, jadi jangan marah nanti sama Allah ketika Allah masukkan dalam neraka. Kira-kira kan ngerinya kan kayak gitu ya kan? Oke. Kembali ke kita. Iya, begitu. Oke, kita angkat telepon dulu Mas. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak narasumber dari Bang Sumut. Ya, ada Pak Ustadz juga di sini. Ya, salam sehat Pak narasumber. Ya, salam sehat. Ya, dengan Pak siapa dari narasumber ini? Ada Pak Rahmat Hidayat dari Bank Sumut IB Syariat, ada Pak Ustadz juga nih Dewan Pengawas Syariah Bank Sumut. Ya, Pak Rahmat dan Pak Ustadz tentang topik halal sebagai lifestyle. Pak narasumber ya, kedua narasumber. Sepertinya ini dua indikator yang memang nggak jauh beda dengan sinonimnya transparan, akuntabel, ya, dapat menguntungkan, tidak merugikan dan sifatnya bersih. Seperti itulah yang seperti di Eropa yang Pak narasumber sampaikan ya, bagaimana mereka mengelola sektor bank pemerintah, fasilitas pemerintah dan sebagainya, jauh dari pungli, jauh dari korupsi, jauh dari hal-hal yang memang masyarakat itu akhirnya merasa saya bayar pajak, saya mendapatkan halal, pelayanan halal. Halal dalam arti bukan hanya dikonsumsi secara barang, tetapi juga jasa pelayanan. Dan saya puas kan begitu, Pak narasumber. Ini pertanyaannya apa ini? Iya, tapi yang kita rasakan fasilitas pelayanan pemerintah kita, apalagi ini Bang Sumut ya, saya nggak tahu apakah Bang Sumut sudah mewanti-wanti dengan sekarang era digitalisasi uang, kripto, pinjol dan sebagainya. Apakah akan ada nanti perlindungan literasi edukasi terhadap kemajuan-kemajuan keuangan digital ini? Apakah Bang Sumut sudah bersiap? Nanti satu itu pertanyaannya. Yang kedua, kita mau halal untuk bahan BBM kita sudah dioplos Pak Ustadz. Kan udah nggak halal masuk ke kendaraan kita. Udah nggak halal dari segi kantong kita, karena yang melanggarnya adalah pemerintah dan BUMN kita. Jadi apa yang kita harapkan halal itu jangan hanya dipojokkan ke masyarakat aja sama warga, tapi para birokrat di atasnya juga harus halal berpikirnya, halal bekerjanya, halal mendapatkan keuntungannya. Oke, kita bersyukur ada ormas NU dan Muhammadiyah yang memulai kehalalan ini di sektor pendidikan dan kesehatan. Sudah cukup membantu. Jadi maksud saya adalah kenapa kehalal ini nggak dijadikan gaya hidup. Sehingga yang kebiasaan buruk berkorupsi, kolusi nepotisme yang lain lah, mau pungli, mau cukong, mau mafia apapun itu terhindar. Kita mayoritas muslim Pak Ustadz. Tapi kenapa kita sendiri nggak takut atau masih dengan yang namanya pungli dan sebagainya itu, menghalalkan segala cara, korupsi masih dengan hukuman mati kita tolak. Tapi penegak hukum nggak tuntas-tuntas menyelesaikannya. Di lapas-lapas masih banyak. Ini udah halal nggak kita hidup di Indonesia dengan itu? Mohon petunjuk Pak. Assalamualaikum. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, selamat pagi menjelang siang. Ini dari Sibolga nih Pak. Suka memberikan opini juga ke kita. Ada Bang Martauli tadi namanya. Kita tampung dulu ya Pak Ustadz. Oke. Selamat pagi Cordova. Halo. Selamat pagi. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sofianku. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, tadi kita membicarakan masalah lifestyle kan bilang halal. Sekarang saya mau beralih bertanya tentang kredit, apa boleh Ustadz?
ada pembiayaan ya Pak ya berarti ya? Iya, boleh ya? Ya silakan Pak. Ya, karena sekarang berkembang sekali tentang perbankan syariah di Indonesia ini. Kalau dulu pertama kali itu kan boleh dikatakan bank muamalat ya Pak ya. Nah, sekarang bank asing, bank pemerintah, baik pun pemerintah daerah juga sudah ada bank syariahnya. Sekarang lagi udah ada juga bank syariah Indonesia kan begitu. Nah, sekarang masalah halalnya juga. Dalam bank syariah ini kan mempunyai akad itu Pak ya. Ada wadiyah, ada mudharabah, ada musyarakah, ada murabahah, ada juga tijarah ataupun perdagangan. Nah, yang saya masukkan begini Pak, dalam hal kita mengambil kredit, itu bagaimana hukumnya Pak? Oke. Bagaimana cara perdagangannya Pak? Karena konvensional itu ditentukan 18% per tahun. Nah, apakah ini akadnya seperti tijarah perdagangan Pak? Arti kata saya mau pinjam uang 10 juta. Akad kita itu kan seperti ijab qabul Pak. Oke, Anda meminjam 10 juta. Bisa nggak nanti dikembalikan ke bank kami nanti 11 juta per tahunnya. Mungkin ada tawar menawar menjadi 10.800.000. Nah, jadi kan itu tingkat kesepakatan, tidak ada halal, tidak ada haramnya kan begitu, menjadi halal. Tetapi kalau ditentukan juga dengan tingkat konvensional seperti konvensional, nah orang sekarang udah berlomba menjadi beralih ke kur, ya kan? Nah, lebih rendah lagi suku bunganya. Nah, itu yang saya maksud Pak. Kalau bisa mohon Pak diberikan kami menjelaskan bagaimana tentang hukumnya nih Pak mengenai pengambilan kredit secara syariahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab dulu satu persatu. Nih Pak Ustadz, ya. Pak Rahmat, yang mana dulu? Ya, mungkin Pak Martauli tadi si Bolga ya berkaitan dengan IT ya, mungkin nanti Pak Rahmat bisa lebih detail. Nah, alhamdulillah sekarang Bank Sumur Syariah, Bank Sumur secara konsolidasi sangat peduli dengan pengembangan IT ya, kita melihat walaupun IT ini sesungguhnya Bu Desi dan kita semua itu adalah investasi mahal. Artinya investasi yang memang ketika kita berinvestasi untuk itu dan itu untuk kemudahan dan layanan bagi nasabah itu tidak murah begitu. Nah, tetap saja kalau kita melihat hari ini hacker dan segala macam itu tetap saja mampu membobol ya, menjebol bahkan bukan hanya bank-bank kecil, bank-bank besar dan bahkan bank luar negeri. Nah, jadi kalau ditanya Pak Martauli tadi bagaimana kita hidup dengan sistem yang halal ya, maka saya katakan Pak Martauli dan kita semua ini tanggung jawab kita bersama. Jadi kata Rasul SAW, istafti qalbaka wa in aftakal muftun, tanya dirimu. Begitu, kembali kepada diri kita. Nah, untuk memperbaiki bangsa kita yang kita cintai ini memang semuanya harus memiliki kesadaran bersama bahwa ini tidak menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini presiden semata atau gubernur, wali kota, bupati, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, saya setuju tadi bahwa ketika ada dilakukan satu tindakan manipulatif begitu ya, tindakan yang koruptif itu diberikan sanksi. Nah, inilah yang menjadi PR bagi para penegak hukum misalnya, begitu juga bagi kita dalam sistem berbangsa dan bernegara, sehingga ada trust, kepercayaan dari masyarakat kepada proses itu tadi. Nah, ini kita melihat bahwa apa yang sudah disyariatkan, tidak boleh memanipulasi, tidak boleh mengambil hak orang lain secara zalim. Ya, kalau itu diterapkan maka insya Allah tidak akan ada BBM oplos ya, yang ada. Begitu tahu ya, kita nggak tahu sistemnya seperti apa, tapi yang pasti berkembang di berita dan media seperti itu. Nah, jadi kita menghimbau lah dari radio yang sangat kita banggakan ini untuk semuanya kita sadar, marilah kita bangun bangsa ini dengan kejujuran. Toh dulu Pandeng Fathers kita kan tak pernah memikirkan saya kalau berjuang perang ini besok menang saya diangkat jadi menteri, enggak. Kan enggak pernah juga mikir, enggak pernah kepikir. Bahkan mereka kalau kepikir untuk jadi pejabat mereka enggak ikut perang karena kalau perang itu kan konsekuensinya bisa mati begitu. Nah, jadi hargailah itu. Kalau Anda sebagai pelanjut kemerdekaan negara bangsa kita ini begitu. Jadi salah satunya apa ya, bekerja saja kita sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas kita ya, yang ada pada diri kita dengan nilai-nilai kejujuran, amanah ya, sehingga insya Allah itu dilakukan
maka dia akan syar'i dan halal dengan sendirinya. Saya kira itu. Itu ya untuk yang Bang Martoli tadi. Ini kita ke Pak Rahmat nih terkait era digitalisasi. Tadi udah siap belum nih Bang Sumut menghadapi yang seperti ini nih? Bukan udah siap, memang harus siap. Memang harus siap ya kan ya. Karena dengan pertumbuhan Gen Z dan Gen Alpha sekarang yang nggak jauh-jauh dari digital, kita emang harus beradaptasi dengan kondisi ini. Dengan cara apa? Saat ini kita sudah mulai sudah berjalan itu QRIS pembayarannya. Kemudian juga kita buka agen-agen cabang melalui SmoothLink kan gitu ya. Itu bagian layanan digital juga tuh Mbak. Kenapa? Karena kita tidak perlu buka cabang satu daerah yang miss, tapi cukup dengan menggunakan agen. Setelah itu apalagi ada debit, Sumut Mobile. Yang dahulu tuh Sumut Mobile satu hal yang susah diterapkan di Bank Sumut, tapi sekarang sudah mulai. ASN juga sudah kebutuhannya adalah Sumut Mobile. Berkolaborasi dengan siapa? Dengan e-wallet dan lain-lainnya. Jadi digitalisasi ini memang harus siap. Dan dari hari ke hari memang dikatakan Ustaz tadi, perharinya itu kita dihantam itu sama yang namanya gangguan hacker itu ratusan, bahkan ribuan. Serem setiap per menit Ustaz, per menit. Selalu ada itu yang masuk ya Pak ya? Selalu masuk. Jadi dengan tingkat kita sekarang ini berharap semoga tetap aman, alhamdulillah. Tetap aman. Kita kan takut nih tingkat keamanan. Kemarin kan ada salah satu bank juga kan, bank besar loh itu kemarin. Jadi memang ancaman seperti itu, seperti saya katakan tadi, bukan hanya bank-bank kecil tapi juga bank besar, bahkan di luar negeri. Bahkan ada di kemarin kalau nggak salah di luar negeri itu satu sistem rumah sakit itu dihentikan dengan hacker. Itu kan luar biasa bahayanya. Benar. Dan saat ini Bang Sumut terus bersiap, terus memperbaiki sistem IT kita agar ke depan masyarakat Sumatera Utara tuh bisa lebih menikmati fasilitas kita digitalisasi. juga nabung di situ aman, nyaman gitu ya. Karena Mbak Desi nggak mungkin mau beli pulsa keluar lagi, nggak mungkin mau beli makan keluar lagi, pasti semuanya pengen dalam satu genggaman. Benar sekali. Sekarang zamannya udah seperti itu. Iya, bahkan kalau Bang Sumut udah yang penting bawa handphone aja. Mau tidak mau kita harus siap mengikuti ini semua ya. Kalau Mbak Desi itu ketinggalan ATM, dompet enggak apa-apa, tapi jangan ketinggalan handphone. Karena pakai handphone bisa narik di ATM Bang Sumut. Segala sesuatunya sekarang hanya dalam satu genggaman. Oke. Ketinggalan dompet ATM nggak masalah, yang penting jangan sampai ketinggalan handphone ya. Ketinggalan handphone dapat gaya ya Pak. Ini terkait pertanyaan Pak Sofyan tadi, kredit bagaimana nih? Ke Pak Rahmat kayaknya tadi. Kredit. Makasih Pak Sofyan ya atas pertanyaannya. Jadi nanti minta bantuan Ustaz juga nih, karena secara sisi terkait dengan syariahnya kami tetap berharap Dewan Pengawas Syariah. Jadi saat ini di Bank Sumut Syariah khususnya itu ada yang namanya produk pembiayaan murabahah atau jual beli. Iya. Kalau jual beli itu boleh kita tetapkan keuntungan, boleh kan Mbak? Seperti kita di minimarket, di kedai. Contoh murabahanya apa? Kita di pembiayaan perumahan. Ada pembiayaan sepeda motor, pembiayaan mobil, itu kita selaku penjual. Jadi mengambil keuntungan dari harga pokok itu adalah halal Ustaz ya. Halal, dibenarkan secara agama dan secara hukum di Indonesia. Halal ya. Halal. Dan yang sekarang juga kita salurkan adalah pembiayaan ke modal kerja yang tadi katakan seperti KUR. Jadi kalau di syariah ini kita tidak akan pernah mengeluarkan yang namanya rupiah tanpa ada underlying, tanpa adanya dasarnya. Kalau Mbak Desi datang mau beli rumah, mana rumahnya? Seperti yang saya bilang tadi murabahah. Kalau Mbak Desi mau beli mobil, mobilnya mana? Mau beli sepeda motor mana? Nggak bisa dibilang, Mbak bawa aja nih rumah bawa aja nih duit, terserah Mbak Desi mau ngapain, yang penting udah seperti harus itu. Ada ininya dulu ya, buktinya dulu ya. Begitu juga dengan modal kerja, seperti KUR ada syariah, ada juga Mbak. Ada KUR syariah. Ada KUR syariah juga. Saat ini lagi proses ya Mbak. Lagi proses. Tapi kalau untuk modal kerja ada modal kerja. Modal kerja kita melihat proyeknya seperti apa. Memang hari ini menjadi PR kita adalah belum terkoneksinya sistem keuangan para pengusaha dengan bank. Ya kan? Kalau memang kita mau seperti itu, hanya pengusaha-pengusaha besar lah yang bisa berusaha dengan bank syariah, bukan bank syariah saja, bank syariah. Contoh seperti apa? Ada enggak yang namanya grosir aja laporan keuangannya update enggak Mbak? Belum. Seperti itu. Jadi bermusyarakah kita itu memang belum sempurna 100%. Kenapa? Karena nasabah kita pun tidak terkoneksi secara sistem ke bank syariahnya. Kalau itu terkoneksi secara bank syariahnya, seperti yang tadi katakan Pak Sofyan, bisa bagi hasilnya itu akan berubah setiap bulannya. Hari ini kita berbicara contoh grosir. Akhirnya kita melihat
dari wawancara dengan nasabahnya. Senin sampai Jumat omsetnya berapa Pak? Oh, Senin Kamis Pak agak sepi, tapi mulai Jumat Sabtu Minggu weekend rame gitu. Rame. Berapa untungnya Pak? Jadi dasar penetapan keuntungan tuh Mbak Desi bukan hanya bank langsung tarik seperti itu, tidak. Ada wawancara dengan para pengusaha untuk mengambil di angka berapa nih mau bagi hasilnya. Akhirnya kita buat apa? Kita buatlah ekspektasi, Mbak Desi. Ekspektasi itu adalah oh berarti bagi hasilnya ini dari untung Senin sampai Kamis sekian, dari Jumat Sabtu Minggu sekian. Okay. Dan nasabahnya tuh kalau emang yakin ditandatangani akadnya. Kalau nggak yakin ya nggak bisa. Tapi emang ini PR perbankan syariah Ustadz ya. Bagaimana caranya para pengusaha itu bisa terkoneksi. Hari ini ada yang namanya GoFood bisa terkoneksi dengan makanan-makanan. Ada GrabFood seperti itu. Kalau seandainya itu pengusaha-pengusaha kecil kita dan menengah bisa terkoneksi dengan perbankan syariah, itu luar biasa efeknya bagi ekonomi. Luar biasa. Benar. Itulah ya, semoga didengar juga para pemegang kepentingan di negara ini. Biar terkoneksi. Iya, gimana cara mengkoneksikan para pengusaha-pengusaha kecil dan menengah ini ke perbankan syariah? Siapa yang untung nanti? Negara sih. Kenapa? Ada pajak di situ. Ini ada satu pertanyaan dari WhatsApp kita, ada Tiara di Binjai katanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, dan juga assalamualaikum dari pihak Bank Sumut. Punya pertanyaan untuk Pak Ustadz, apakah dalam usaha kita bisa mematok keuntungan sebesar-besarnya dalam usaha? Terus untuk pihak Bank Sumutnya, apakah bisa membantu usaha permodalan semisalkan jika kreditnya kurang baik? Karena penyebabnya pernah datanya dipakai untuk pinjol gitu. Waduh. Piye iki? Nih kalau Pak Ustadz dulu nih, karena waktu kita juga agak udah mau habis nih Pak Ustadz. Jadi kalau kita mengambil keuntungan sebetulnya ya boleh kita mengambil keuntungan itu besar, tapi kan tentunya kita juga tidak boleh menzalimi orang lain. Makanya di dalam hadis Rasul SAW tidak boleh mengambil keuntungan yang berlipat-lipat pada aspek yang pokok, makanan pokok gitu dan kebutuhan orang ramai. Ya, kalau disebutkan seperti makanan pokok itu tidak boleh diambil keuntungannya berlipat-lipat. Karena apa? Atau dia melakukan ihtikar itu monopoli, sehingga dia menetapkan harga sendiri, itu tidak dibolehkan begitu. Tapi kalau makanannya enak, kemudian orang mau makan dan orang memang ya berlakulah sistem sistem ekonomi di mana ke banyak permintaan ya harga pasti akan naik begitu. Itu wajar. Istilahnya ada harga, ada barang. Iya gitu. Ada rasa, ada harga kan gitu ya. Tentu seperti itu. Dan tentunya ya kita juga kan di dalam literasi keuangan syariah itu kan tidak semata-mata mengambil keuntungan, tapi kita juga mengeluarkan zakat begitu. Kita juga mengeluarkan infak sedekah. Nah, itu juga masuk dalam kategori daripada literasi keuangan syariah begitu ya. Nih Pak Rahmat, gimana bisa bantu? Kalau udah kredit kurang baik gitu, udah masuk pinjol. Jadi ini memang waktu saya di cabang itu inilah yang menjadi problema. Kenapa? Karena paylater ini sangat sangat membumi bagi masyarakat. Itulah lifestyle sekarang, paylater itu. Jadi kalau seperti ini biasanya kita akan wawancara ke nasabahnya. Tanya dulu siapa yang pakai. Tapi emang ya yang namanya seperti yang dalam Islam juga hutang harus dibayar. Benar. Jadi biasanya kita minta lunasi dulu, selesaikan dulu. Jadi kepada kita semua di sini dan pemirsa, sebaiknya itu yang 5C tadi itu pertama itu adalah karakter. Jadi dengan adanya tunggakan akan memperlihatkan karakter kita seperti apa. Walaupun terkadang tadi itulah dipakai sama orang. Ya kadang dengan modus-modus penggunaan identitasnya yang luar biasa itu. Penggunaan identitas kita ini bahaya nih di zaman-zaman teknologi ini kan, bisa aja dipakai kita nggak tahu gitu ya Pak. Dan itu akan selesai pada saat kita minta lunasi, ada surat lunas dari institusi yang dihutangi, insya Allah akan bisa kita bantu. Ini terkait juga sama dengan pertanyaan yang bakal aku ajukan, perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Terus ini juga ada yang bertanya tadi, ada Mbak Lia juga, ini kan sebagai bank berbasis syariah, apa keuntungan yang didapatkan konsumen yang mempercayakan uangnya di Bank Sumut Syariah? Apa nih perbedaan tadi dengan bank konvensional dan bank syariah? Kalau yang paling utama itu adalah kita menggunakan akad. Seperti yang tadi kita bicarakan dengan Pak Ustadz,
banyak orang berpasang-pasangan di luar sana. Tetapi ada yang pegang buku nikah dengan ada yang akad, tidak. ada yang tidak. Kan seperti itu. Itu ada yang halal, ada yang enggak gitu ya. Jadi kehalalan suatu produk perbankan syariah itu dari akadnya. Akad tadi. Okay. Kemudian turun lagi ke bawah itu ada kita yang namanya prinsip maghrib. Apa itu? Kita tidak akan pernah melakukan suatu transaksi di syariah itu yang ada maisir atau judi. Kemudian ada yang namanya gharar atau ketidakpastian. Apalagi haram, riba dan batil. Dan keuntungannya kalau di bank sumber syariah, ya kan, misalnya deposito tuh bebas penalti Mbak Desi. Okay. Kita punya kebutuhan misalnya menempatkan deposito di 6 bulan. Bulan pertama ada kebutuhan, penalti enggak. Terus yang kedua adalah terkait dengan tabungan haji. Ya. Tabungan haji ini baru satu-satunya di Indonesia lah yang melakukan tuh manasik haji akbar Mbak Desi, yang akan dilakukan di tanggal 8 sampai 14 April nanti di asrama haji. Asrama haji. Iya. Itu dari penyambungan, dari sedimpun itu kita jemput semuanya sampai ke asrama haji. Bang Sumut nih cuman ya. Bang Sumut syariah. Dan itu free semuanya. Semuanya okay. free. Jadi seolah-olah tuh para jamaah haji yang akan berangkat nanti seperti apa namanya sih? Gladiresik. Gladiresik itu GR-nya itu di Manasik Haji Akbar. Terus yang kedua ada lagi yang namanya program tabungan haji muda, Haji Umar. Itu kalau setiap buka tabungan dengan saldo tertentu langsung dapat tumbler seperti ini. Anak-anak senang nih. Tumbler. Yang tertulis Haji Muda. Haji Muda. Iya. Okay. Sekarang ada Haji Umar Ustaz. Haji Umar itu haji usia muda dan remaja. Oke. Iya. Haji Umar namanya. Sekarang Mbak Desi kalau pengen, karena tahun depan itu tahun depan atau tahun ini. Tadi aku sempat dengar iklan kalau kita ada payroll di Bank Sumut tuh DP-nya 0%. Iya, itu tangan umroh ya. Ini ada haji. Oke. Kalau sekarang 25 juta. Ke depan tuh kan nanti ntar lagi 35 juta. Ayo sekarang buka di mumpung masih ini ya, masih di bawah nih harga. Ayo sekarang. Jadi keuntungan di bank syariah itu banyak. Banyak. Yang paling utama adalah tadi yang dikatakan Pak Ustadz bahwa insya Allah halalan thayyiban. Oke. Ini strategi apa dari Bank Sumut sebagai Bank Sumut kebanggaan masyarakat Sumatera Utara dalam mengajak masyarakat untuk minat terhadap keuangan syariah? Salah satunya adalah seperti podcast ini. Itu strategi nih Mbak Desi. Gimana caranya biar orang tahu? Karena mungkin orang banyak tidak tahu kalau nabung haji ada manasik haji akbar gratisnya. Kalau pengen umroh nggak perlu nunggu lama-lama, pakai talangan umroh. Kalau mau beli rumah subsidi ada yang namanya pembiayaan perumahan subsidi. Bahkan kalau pengen kurban Mbak, ya kan? Kadang masyarakat kita ini lebih milih beli handphone kalau ada duit. Tapi kalau dicicil itu akan lebih mudah. Kita ada tabungan rencana. Itu boleh untuk apa aja? Untuk kurban kah? Untuk liburan. Namanya tabungan rencana. Maksimal jangka waktu 1 sampai dengan 20 tahun. Oke. Nah, jadi kalau Genjet yang pengen punya rumah, bisa pakai tabungan rencana karena ada beberapa masyarakat kita tuh yang udah pengen hutang katanya. Ayo kita manfaatkan. Nah, kalau baru kita mau nabung berapa kalau persen? Buka di awal itu tabungan rencana itu bisa di 250.000. Oke. Ya kan? Cicilan per bulannya bisa dari 100.000. Kemudian bebas biaya administrasi. Oke. Tidak ada biaya DM-nya dan bagi hasil itu yang paling tinggi di situ. Bagi hasilnya yang enak nih. Iya. Jadi di antara semua tabungan dan semua syariah itu yang paling tinggi itu di tabungan rencana. Tabungan rencana. Oke. Mau rencana apa aja kita masukkan ke situ ya. Rencana nikah bisa. Baik. Rencana liburan bisa. Rencana. Pokoknya asal punya rencana. Rencana yang halal lagi ya. Tapi ngomongin tentang halal nih Pak Ustaz, satu lagi. Ada yang dinamakan dalam penerapan pola halal lifestyle. Itu ada yang dinamakan haram sasabi. Itu apa maksudnya Pak Ustaz? Iya, haram sababi ya sebetulnya itu karena faktor yang membuat dia menjadi haram gitu. Karena ada faktor lain lah begitu. Jadi disebut dengan dia haram sebenarnya karena penghasilannya dari awal sudah haram begitu. Jadi dia belikan yang kehalal pun akhirnya jadi haram begitu. Hasilnya seperti kata Pak Maruli tadi gitu. Dari penghasilan yang tidak baik begitu. Tetap saja kalaupun dibelikan ke rumah, ya dalam perspektif Islam rumah itu ya rumah dari penghasilan haram begitu ya. Tidak halal gitu. Nempatinya pun cuma nawa ya. Iya. Karena kalau kita
mendapatkan suatu misalnya entah kita punya sepeda motor tapi kita mendapatkan dengan cara yang halal, suatu kepuasan sendiri ya Pak Ustadz ya. Oke. Karena waktu kita juga yang akan memisahkan nih, mungkin ada harapan dari Pak Ustadz sebagai Dewan Pengawas Syariah dari Bank Sumut untuk perbankan masyarakat ke depannya gimana nih Pak Ustadz? Ya, pertama kami ucapkan terima kasih ke Radio Cordova ya yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kemudian kita mengajak kepada seluruh umat di tanah air, masyarakat untuk bergabunglah di Bank Sumut Syariah. Dalam hal ini insya Allah akan selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, saya dan Prof. Asbalah, begitu juga dengan kita juga selalu koordinasi dengan OJK, dan kita berharap dengan halalnya keuangan kita, halal makanan kita, Allah berikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin. Dari Pak Rahmat sendiri gimana nih Pak? Sama seperti Ustadz, harapannya orang Sumut pakailah Bank Sumut Syariah. Kenapa? Karena hasil yang kita peroleh, laba yang kita peroleh selama ini itu akan turun ke masyarakat Sumut. Jadi Bank Sumut ini termasuk Bank Sumut Syariah adalah sebagai sumber APBD kita. Jadi kita ikut berkontribusi untuk perbaiki jalan, perbaiki irigasi, perbaiki yang namanya gedung-gedung pemerintah, bahkan sekolah, itu kita ikut. Kenapa? Karena laba dari Bank Sumut adalah menjadi bagian PAD-nya Provinsi Sumatera Utara, kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Jadi ayo ke Bank Sumut, untuk Bank Sumut Syariah, untuk masyarakat Sumut yang lebih maju. Oke, programnya banyak loh pendengar Cordova, tadi udah dijelasin Pak Rahmat juga ya. Terus juga ini terkait di bulan Ramadan. Nah, banyak nih dari aksi gerak tadi ya. Iya, tanggal 17 sampai 23 itu ada kegiatan Kampung Ramadan. Kampung Ramadan. Pokoknya semuanya halal dan murah meriah. Halal dan murah, insyaallah. Terima kasih Pak Rahmat waktunya. Terima kasih Pak Ustadz sudah ngobrol bersama kita terkait topik kita itu tentang halal sebagai lifestyle. Mungkin ini bisa memberi pelajaran juga buat kita, masukan juga buat kita ya. Ya sudahlah, namanya kita harus bergerak apapun itu semuanya harus halal ya Pak Ustadz ya. Karena kalau halal kan enak aja. Sama kayak Pak Ustadz bilang tadi sama Pak Rahmat, menikah kalau udah halal enak ya. yang gak halal gak enak nih. Terima kasih pendengar Cordova, jangan kemana-mana. Kita harus gantian juga sama teman-teman yang lainnya. Terima kasih yang sudah gabung di line telepon dan juga WhatsApp kita. Kita akhiri dulu kebersamaan kita di talk show pagi hari ini yang tentunya dipersembahkan oleh Bank Sumut, memberikan pelayanan terbaik, dan juga Radio Cordova 99,4 FM, dan juga live streaming kita di www.cordovafm.co.id. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.